Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala, masih lanjutan daripada hadis an-naim idza qama ila shalah, orang yang tidur maka orang wuduknya orang yang tidur apabila dia hendak melaksanakan salat. Hadis terakhir kemarin hadis menjelaskan tentang tafsir ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hadis itu terakhir kemarin, ayat itu terakhir. Ternyata ada pendapat yang mengatakan wajib setiap hendak melaksanakan salat harus berwuduk. Wajib. Setiap nak salat wajib berwuduk. Setiap nak salat wajib berwuduk walaupun wuduknya tak batal. Ada pendapat siapa itu? Itulah pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri, mazhabnya Imam Az-Zahiri itu menjelaskan setiap nak melaksanakan salat wajib berwuduk. Begitu dia. Walaupun wuduknya tak batal. Jadi wuduk tak batal, tidak batal wuduknya. Wajib ketika dia hendak melaksanakan salat, wajib dia mesti harus berwuduk kembali. Karena dalilnya kan ayat tadi, kata Allah dalam Al-Quran, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah daripada wajah kalian. Jadi maksudnya di sini adalah pokoknya setiap hendak melaksanakan salat wajib berwuduk. Begitu dia. Itu pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri. Jadi Imam Daud Az-Zahiri ini, mazhab Zahiri ini memang mazhab yang dia memakai secara zahir teks saja, tanpa pakai tidak pakai tafsir lagi, tidak pakai bayan lagi. Apa yang ada di ayat itulah yang mereka ambil. Sama halnya dengan tentang ayat masalah nikah. Apa di dalam ayat tentang masalah nikah? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna was thulatha war ruba'. Nikahilah olehmu akan perempuan-perempuan itu masna 2, was thulatha 3, war ruba' 4. Menurut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, batasannya cuma sampai 4. Sampai 4 kita cuma boleh menikahi perempuan. Tapi menurut Daud Az-Zahiri, waw di sana itu kan ada tuh was-thulatsa war-ruba'. Waw di sana itu waw ziyadah, mesti ditambah kata dia. Tazid mesti ditambah. Jadi 2 ditambah 3, 5 ditambah 4,
9. Jadi menurut Daud Az-Zahiri boleh kita menikahi perempuan tu paling banyak 9 orang. Itu dia. Ni lomak je makan mazhab ke sana. Itu namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Ghair mu'tabar. Nah, ini mazhab ini banyak berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Sangat banyak. Ibnu Hazm Az-Zahiri ada kitabnya sampai sekarang ini masih dicetak itu, dan sebagian orang masih ada mengamalkan mazhab Imam Daud Az-Zahiri. Tapi ulama menjelaskan mazhabnya Daud Az-Zahiri termasuk mazhab yang ghairi mu'tabar, yang tidak mu'tabar, karena dia mengambil kepada teks ayat, teks hadis tanpa pakai mujmal, tanpa pakai tafsir, tanpa pakai penjelasan yang lainnya. Nah, sama dengan ni. Menurut Daud Az-Zahiri, setiap nak salat wajib berwuduk. Batal tak batal wuduk. Pokoknya nak salat dia mesti dia berwuduk. Itu menurut pendapat Daud Az-Zahiri rahimahullah. Qala, hadis kita lanjutkan. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, al-amru indana annahu la yatawadau min ri'afin wala min damin wala min qayhin yasilu minal jasad wala yatawadha illa min hadath yakhruju min duburin aw dhakarin aw naumin. Ini tentang bagaimana hukum seseorang yang keluar darah di hidungnya. Ketika keluar darah daripada hidung, batalkah wuduknya? Atau ketika dia salat ternyata dia, apa kalau bahasa orang kita, mimisan, keluar darah dari hidung, au ri'af, atau keluar darah daripada mata. Ada orang yang keluar darah daripada mata. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah sihatkan kita selalu. Wala min dabin. Jadi bagaimana? Ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Indana, di sisi kami, kata Imam Malik, annahu la yutawadda min al-majhul, bahwa seseorang tidak batal wuduknya, tidak berwuduk dia kembali disebabkan oleh ri'af. Ri'af, maksud ri'af adalah yang keluar daripada darah yang keluar daripada hidung. Itu ri'af. Yakhruju minal anf. Ri'af yang keluar daripada hidung, tak batal. Rafi'aidan dam bi'ainih, atau darah yang keluar daripada ri'af, darah yang keluar daripada hidung atau daripada mata. Wala min damin, tidak pula daripada darah yang keluar dari mana pun tak batal. Wala min qayhin, tidak pula daripada nanah yang mengalir dia daripada jasadnya. Ini pendapat Imam Malik ni, berbeda dengan pendapat Imam kita Syafi'i. Wala yatawadda illa min hadatsin, dan tidak berwuduk seseorang itu kecuali daripada hadas saja. Jadi menurut Imam Malik, batal wuduknya itu dengan hadas. Hadas apa? Yakhrij min dubur au zakar, yang keluar daripada dubur. Dubur ni belakang, zakar depan, au naumin, atau tidur. Itu yang membatalkan wuduk dalam mazhabnya Imam Maliki. Maka kalau kemarin ada ustaz yang ceramah, kata dia, menurut mazhab Maliki kentut tidak membatalkan wuduk. Ni apa ni? Ini pendapat Imam Malik ni dalam kitab asli karangan Imam Malik, dalam kitab Muwatta. Batal loh. Imam Malik sendiri, tidak ada wuduk kecuali bagi orang yang hadas. Jadi maksudnya orang yang hadas itu batal wuduknya. Tidak perlu seseorang itu dia berwuduk kecuali disebabkan karena 3. Keluarnya sesuatu daripada duburnya. Dubur di belakang. Sesuatu katanya di sana. Apa? Walau raih, walaupun angin. Angin yang keluar. Walau la yajidu saut, walaupun tidak diperdapat bunyi. Angin aja keluarnya. Bunyi tak ada, tetap batal menurut Imam Maliki. Atau bunyi ada tapi tidak berbaun, tetap juga batal. Jangankan untuk itu, sesuatu yang apabila terasa dia di penghujung perut, dalam mazhabnya Imam Maliki membatalkan wuduk. Kan ada di kitab apa tu? Kalau bahasa kita apa tu? Mengeriuk-ngeriuk parut tu. Tapi berbunyinya itu sudah bagian ke ujung dia.
sudah bagian ke ujung. Dalam mazhab Syafi'i belum batal. Dalam mazhab Syafi'i itu mesti yakin keluar itu angin itu baru batal. Tanda yakinnya itu adakala dia berbunyi, adakala dia berbaun, atau tidak keduanya, tapi memang nyata dia keluar, maka tetap hukumnya batal. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki, jangankan dia keluar, berbunyi saja di ujung perut kita itu berbunyi, kan ada itu kita perut kita itu di ujungnya. Dalam mazhabnya Imam Maliki batal daripada wuduk orang tadi. Au min duburin keluar sesuatu daripada dubur belakang, walau syai'un minal halal, walaupun sesuatu dari yang halal. Apa contohnya yang halal? Kacang tajin halal tak? Halal. Tapi kalaulah keluar dari situ tu lain qadiyah hukumnya nanti. Kita makan kacang tajin, enak makan tajin, tertelan kacang tajin tadi, tertelan dia di dalam bulat-bulat. Karena kita mungkin tertawa atau apalah dengan sahabat, tertelan di dalam perut kita. Kemudian tak lama kemudian kita pun berbicara dengan teman-teman kita, keluar dia kembali tajin tadi dalam keadaan bulat juga. Bagaimana batalkah wuduknya? Batal wuduk menurut jumhur, batal wuduknya walaupun yang keluar tu halal. Cuman memakan kacang tajin tadi bagaimana hukumnya? Itu baru khilafiyah. Ada yang mengatakan halal kalau dia memiliki kulit. Ada yang mengatakan tidak halal walaupun ada kulit atau tidak, karena dia sudah berada daripada tempat posisi najis. Begitu. Kita sanggup nak makannya. Ya kalau cip mungkin tak kan, tapi kalau sebotol toples tu keluar mungkin ni aja makannya balik. Jadi syai'un halal. Kalau durian, ada durian tu durian cerik gajah namanya kata orang dulu. Itu paling enak durian itu. Jadi durian jatuh, diambil oleh gajah, disimpanlah oleh gajah, dibungkuslah oleh gajah dengan pelepah pisang, kemudian ditelan oleh gajah. Ditelan oleh gajah beberapa hari di perut gajah, agak 3 hari, kemudian dikeluarkan balik oleh gajah. Itu katanya durian yang paling lezat itu. Jadi durian yang paling enak itu durian cerik gajah ni lah ni. Kata orang, awak nak pernah mencuba yang tidak. Dulu itu aja kata orang seperti itu. Qala wala min zakarin atau daripada zakar kemaluan depan, dubur kemaluan belakang, zakar kemaluan depan. Keluar sesuatu daripada dua jalan ini, maka itu membatalkan wudu dalam mazhabnya Imam Maliki dan jumhur. Jadi Imam Maliki itu tak banyak membatalkan wudu. 3 itulah dia. Keluar sesuatu daripada belakang, keluar sesuatu daripada depan, kemudian tidur. Di mazhab kita Syafi'i ada berapa yang membatalkan wudu? Membatalkan wudu dalam mazhab kita Syafi'i 6. Pertama, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabi, yang dihalalkan menikah. Kedua, apa yang kedua? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan dan belakang. Ketiga, tidur dalam keadaan tidak tetap. Kalau tetap, tidak batal. 4, menyentuh kemaluan depan atau belakang, baik kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain, batal dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i, menyentuh kemaluan kita sendiri batal dengan tanpa batas dan dengan tanpa alas. Atau menyentuh punya orang pun batal wuduk kita. Itu dia. Jadi jangan bilang, wuduk abang batal, abang nyentuhnya. Tidak, wuduk kau batal je ya sampai ke rumah. 5. Murtad. Yang ke-6, yang ke-5. Yang ke-5 murtad, yang satu lagi terakhir. Maghma alaih, ya, hilang akal disebabkan mabuk atau gila. Dalam mazhab Maliki ringkas dia 3 ni yang membatalkan wuduk. Keluarnya sesuatu dari dubur belakang, keluarnya sesuatu dari depan zakar, tidur. Dapat itu saja. Jadi kalau bersentuhan kita dengan laki-laki perempuan yang ajnabi, tak batal wuduk kita dalam mazhabnya Imam Maliki. Begitu dia.
Tidur batal. Tidur pun walaupun tidur itu sejenak saja dalam mazhabnya Imam Maliki, sekedar aja batal ya. Tetap atau tak tetap dia hukum batal. Jadi keluarnya sesuatu daripada darah daripada jasad kita ketika kita sedang dalam keadaan berwuduk, menurutnya Imam Malik tidak membatalkan wuduk. Wa bihi qala Syafi'i rahimahullahu taala wa qala Imam Abi Hanifah. Begitu juga menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi syarat di mazhab Imam Syafi'i, darah tadi tidak sail, tidak mengalir. Kalau mengalir jadi batal dia. Atau solat yang batal dalam mazhab Syafi'i. Kita punya jerawat. Ketika kita risih, kita rasanya jerawat ni, kita pegang. Oh, keluar darahnya. Keluar darah sudah bercampur dengan adanya nanah umpamanya, batal. Tapi dalam Imam Hanafi, Imam Maliki tidak. Wala min qihin, kata beliau, tidak pula daripada nanah yang mengalir daripada jasad, tidak batal. Jadi kalau ada orang sakit gula, biasanya ada yang basah itu, yang nanah itu mengalir, itu dalam mazhabnya Imam Maliki tidak batal. Ya, tidak batal dia wuduk dia gitu. Tapi menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Imamul A'zam, Imam Abi Hanifah bin Nu'man dan Abu Yusuf, ini ulama-ulama sezaman dengan beliau ini. Imam Abi Hanifah dan Imam Abu Yusuf ini sezaman. Dia mengatakan bahawa Abu Yusuf itu juga mengaji kepada Imam Abi Hanifah. Jadi ketika Imam Abi Hanifah pergi haji, ditinggalkanlah majlis pengajian beliau dan dimintalah Abu Yusuf untuk menggantikan beliau. Menggantikan beliau. Jadi ketika Abu Yusuf menggantikan beliau, orang semakin ramai. Semakin ramai datang. Setelah orang ramai datang, Imam Abi Hanifah pun pulang daripada Makkah. Pulang daripada Makkah berhaji. Imam Abi Hanifah pun masuk ke pengajian beliau balik. Dan ternyata jamaahnya, muridnya sedikit lagi. Murid sedikit. Murid-murid yang memang mencari ilmu saja yang hadir lagi, murid-murid yang lain tidak. Jadi kata Abi Hanifah, kemana kalian? Rupanya Abu Yusuf, kemudian Abu Yusuf, ulama sezaman beliau, murid beliau, mengumumkan sebelumnya, nanti Imam Abi Hanifah nanti dia datang lagi. Siapa yang nak mengaji dengan saya, melanjutkan kajian kita, ayo kita pindah saja ke pengajian ke tempat majlis lain. Ramai pindah semuanya. Pada Abu Yusuf ni muridnya Imam Abi Hanifah. Kata Imam Abi Hanifah, ditulis 3 pertanyaan oleh Imam Abi Hanifah. 1, 2, 3 kalau tak salah, termasuk pertanyaannya bagaimana kalau pakaian yang pakaian yang disetrika, di laundry itu, kemudian ternyata pakaian itu hilang, entah macam mana itu. Sampai ke sana dia pertanyaan. Dia ada 3 itu. Kata Imam Abi Hanifah, kemudiannya antar pertanyaan ini ke Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Padahal Syekh Yusuf itu murid beliau. Antar nih. Antar ini pertanyaan ini. Kalau dia bisa menjawab, dia melanjutkan majlis pengajian dia. Tapi kalau tidak, dia tahu sendiri bagaimana akibatnya. Pas datang orang antarkan pertanyaan. Ketika majlis Abu Yusuf tu ramai pengajian Abu Yusuf. Kalau ramainya pengajiannya dahulu itu sampai beribu dia. Biasa itu Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam majlisnya ada 5.000 majlis pengajian rutin beliau. Jadi ada pertanyaan soal ada. Datanglah kertas tu ke Imam Abu Yusuf. Dibaca oleh Abu Yusuf. Pertanyaan pertama lewat, tak dapat. Pertanyaan kedua ragu jawaban. Pertanyaan ketiga dapat dari Imam Abi Hanifah tapi tak pasti yakin karena sudah tak lama mengulang. Aku tahu, kata Imam Abu Yusuf, ini surat ini aku tahu ini bukan dari kalian yang di sini, kata Abu Yusuf. Ditutup surat ini oleh Abu Yusuf. Besok kita libur pengajian sampai selama-lamanya, kata Abu Yusuf. Kita kembali mengaji balik dengan Imam Abi Hanifah. Tutup majlis, mengaji balik kepada Imam Abi Hanifah. Memang sebelumnya Abu Yusuf memang mengaji di majlisnya Imam Abi Hanifah. Sebelumnya Abu Yusuf ni ulama besar di zamannya, memang mengaji dengan Abi Hanifah. Tapi karena sudah mendapatkan posisi bagus dari guru, merasa diri sudah okey. Jemaah ini jemaah kita ini. Okey dah. Kita buatlah pindah majlis, tahu
Imam Abi Hanifah, ditulislah surat oleh Imam Abi Hanifah. Untung cepat sadar Aba Yusuf. Kata Aba Yusuf, ini pertanyaan ini pasti tidak dari kalian nih, kata Aba Yusuf. Ini pertanyaan ini tidak dari kalian. Karena kalau dari jamaah tentu mungkin Imam Aba Yusuf setidaknya dapat menjawabnya. Ini bukan kalian nih. Ini pasti nih, ini Abi Hanifah bin Nu'man. Ditutupnya kertas, tutupnya majelis, kita tutup pengajian, kita bergabung kembali dengan Imamul A'zam Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Begitu wibawanya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Kalau kita baca kitab Manaqib Imam Abi Hanifah dalam Khairatul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah bin Nu'man, itulah kehebatan dan wibawa daripada Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Jadi menurut Imam Abi Hanifah, menurut Imam Aba Yusuf, menurut Imam Muhammad Hasan, murid juga daripada Imam Hasan Muhammad Hasan Syaibani, murid daripada Imam Abi Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Ishaq ibn Rahawayh, bahawa darah itu membatalkan wuduk. Jadi sedikit atau banyaknya darah yang keluar daripada tubuh kita, maka wuduk kita batal. Menurut Imam Hanafi, tapi menurut mazhab kita Syafi'i tidak batal wuduk dengan keluarnya darah, tapi syaratnya tidak dia daripada mengalir. Hadis berikutnya, Malik an-Nafi', qala Imam Abi Hanifah, qala Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Ini sanad kita ini, Nafi' an Ibnu Umar. Sanad kita sanad kita jalurnya Imam Muzani. Imam Muzani berguru ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, Imam Malik berguru ke Imam Nafi', Imam Nafi' berguru ke Imam Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad kita insyaallah dalam hal mengaji kitab Muwatta ni ada jalurnya Imam Muzani, ada jalurnya imam yang lain. Tapi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yanamu jalisan thumma yusalli wa la yatawadha. Ini dalil yang dipakai dalam mazhabnya kita Syafi'i, bahwa Abdullah bin Umar annahu kana yanam jalisan. Abdullah bin Umar ni tidur dalam keadaan duduk. Duduk tetap dia, tidak bergerak-gerak dan tidak beralih posisinya. Thumma yusalli wa la yatawadda. Thumma yusalli, kemudian dia salat, wa la yatawadda, dan dia tidak berwuduk. Jadi ini salah satu dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa orang yang tidur tidak batal wuduknya, tapi tidur dalam keadaan tetap. Tapi kalau tidur sudah berubah-ubah atau terangkat daripada pantatnya tadi, maka batallah daripada wuduknya. Bab baru, hadis at-tuhuru lil wudu'. Hadis Malik an Safwan ibni Salim an Sa'id ibni Salamata an Adibanil Arzaq an Mughirah ibni Burdah wa huwa min bani Abduddar annahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah. Ada seorang yang mendengar ucapan daripada Abi Hurairah. Apa katanya? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, huwa tuhur ma'u wa hanun. Bertanya seseorang, ya Rasulullah, inna narkabal bah, kami menunggangi, kami narkab berkendara, atau kami menaiki kapal, atau kami berlayar di lautan. Wa nahmil ma'ana qalil minal ma', kami sedikit membawa air. Tentu iya kan, awak berlayar di atas air, untuk apa kita banyak-banyak bawa air ke atas kapal? Untuk apa kita banyak-banyak bawa air ke dalam sampan kita? Kita hidup kok di atas air, ngapain harus bawa air banyak-banyak? Fa inna natawadha'na bihi, kami berwuduk dengan itu. Wa bihi atasna, kemudian kami pun minum dengan air itu. Kami berwuduk dengannya, kemudian kami berminum dengannya. Afatawadha'u minal ma'il bah,
apakah boleh berwuduk dengan air laut? Ini pertanyaan sahabat ke Rasulullah. Boleh nak kami berwuduk dengan air laut tu ya Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tuhuru ma'u wa halul maitatu. Kata baginda Nabi, dia adalah air yang suci airnya dan halal bangkainya. Ini ada pembahasan kita dua di sini ni. Airnya suci, bangkainya halal. Tidak seluruh ulama sepakat tentang ujungnya ini, halul maitah, bangkai halal ini. Kalau disebut dengan bangkai halal, maka yang terbenam, yang terfikir oleh otak kita, ini sesuatu yang tidak disembelih dia karena Allah. Itu pertama, bangkai. Kedua, disebut dia bangkai, berarti dia ini mati tidak dalam keadaan disembelih. Itu bangkai. Seperti contohnya hewan kurban kita. Hewan kurban ketika belum saja disembelih mati dia, itu bangkai. Atau dalam mazhab kita Syafi'i, sembelihan yang tak sahih, mati dia, maka itu pun menjadi bangkai. Contoh, dalam fikih disebutkan ketika seseorang menyembelih hewan kurban, anggapan dia sembelihan ini dah selesai, sudah putus yang dua urat alkum di sini, marih ni sudah putus, diangkatnya pisaunya. Ternyata lama tak mati-mati. Rupanya dua urat di sini belum putus. Diulangnya lah balik meletakkan pisau. Hukumnya apa lagi? Haram. Meletakkan pisau kali yang kedua setelah menggorok itu tak boleh lagi. Diletakkannya lah balik pisaunya tadi. Haram. Dalam mazhab kita Syafi'i, sembelihannya haram, dagingnya boleh dimakan. Dalam mazhab Hanafi, sembelihannya haram, dagingnya bangkai, buang, tak boleh dimakan karena sembelihan dengan tidak cara halal. Jadi banyak ni terfikir oleh para ulama tentang Nabi mengatakan halal bangkainya. Bangkai yang mana ini? Ditengok. Jadi kita baca hadis dulu. Kata sahabat, kata Abi Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, inna narkabal bahr, sesungguhnya kami berlayar di lautan, kami membawa air yang sedikit ya Rasulullah, dengan air tu kami berwuduk, dengan air tu pula kami minum. Afatawada'u minal ma'ul bahr, bolehkah kami berwuduk dengan memakai air laut? Bolehkah ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Halal airnya, suci airnya, halal daripada bangkainya. Qala, apa maksud daripada halal bangkai tadi? Maka kata para ulama menjelaskan, qala Imam Sya'rani, Abi Hanifah la yuqul min al-hawalil bahri illa sama'. Imam Abi Hanifah mengatakan yang halal cuma yang ada di lautan itu cuma ikan saja. Selain daripada ikan, Imam Abi Hanifah mengatakan hukumnya haram. Kan ada lagi selain ikan, apa yang ada di laut? Banyak. Ada ular, ada apa lagi? Buaya. Ada apa lagi? Ini buaya ni. Nanti sampai ke sana kita ini. Apa lagi? Banyak, ada katak, seluruhnya lah ikan-ikan air ada di laut. Sampai khinzir katanya, sampai kuda nil ada di laut dan lain sebagainya. Imam Abi Hanifah mengatakan, memang Abi Hanifah agak ketat dalam masalah ini. Pokoknya hewan laut yang halal itu cuma ikan. Menurut Imam Abi Hanifah, selain daripada ikan tidak boleh dimakan, kata Imam Abi Hanifah, hukumnya haram. Itu kata Imam Sya'rani. Menurut Imam Malik, innahu yajuzu akala ghairi samak. Menurut Imam Malik boleh selain daripada ikan. Seperti apa contohnya? Seperti kalbil ma'. Kalbil ma' ini kalb anjing. Anjing laut kan, ada anjing laut tu. Dalam mazhab Maliki boleh itu tu. Kemudian difda'. Difda' ini katak. Boleh juga itu. Kemudian khinzirihi, khinzir ada, babi laut ada.
Ha? Singa laut. Tapi khinzir artinya babi dia. Itu boleh. Tapi kebanyakan dalam mazhabnya Imam Maliki lebih mengatakan khinzir laut atau babi laut itu hukumnya makruh gitu. Beda dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Hanbali, yukal jami' ma fil bahr. Dimakan seluruh yang ada di laut itu kecuali cuma timsah. Timsah ni buaya. Kemudian difda', kemudian katak, dua itu saja. Yang tak dimakan. Bagaimana dengan pendapat kita Imam Syafi'i? Kita pendapat Imam Syafi'i kita tengok. Ada kita yang menjadi masalah di kita di mazhab Syafi'i. Apa? Kita kura-kura atau apa kalau laut apa? Penyu. Penyu dimakan tak kita? Telurnya kita makan kan? Penyunya kita makan tak? Tak kita makan kan? Telurnya itu bagaimana itu? Karena penyunya saja hukumnya tak boleh. Bagaimana dengan telurnya? Qala Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, ma fil bahri halal, yang ada di dalam laut itu halal kecuali timsah, buaya. Dalam mazhab Syafi'i, baik buaya darat atau buaya laut tetap hukumnya haram. Tak boleh dimakan. Buaya darat apalagi tak boleh. Baik buaya darat, buaya laut haram hukumnya. Difda', katak tak boleh. Katak darat, katak laut tak boleh. Ular darat, ular laut tetap tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kura-kura laut atau disebut dengan penyu. Penyu itu dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya haram. Jadi memakan telurnya bagaimana? Kita ni biasa ni mengkonsumsi telurnya ini. Enak kita mengkonsumsi telurnya. Boleh karena kita sudah makan kan. Karena asal daripada makanannya, asal daripada memakan hewannya haram, maka telurnya tadi memang ada yang mengatakan hukumnya juga haram. Kenapa? Karena binatangnya haram, maka hukum telurnya haram. Tapi dalam kamus Idris Marbawi kalau tak salah, telurnya tadi itu dibolehkan karena berbeda memakannya penyu dengan memakan telurnya itu berbeda. Penyunya tadi itu karena dia memiliki kuku yang tajam kata dia. Kemudian memiliki apa? Dia kan dalam mazhab Syafi'i sampai ke gaya mulut, bentuk mulut itu pun jadi perhatian dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Maka elang itu haram itu karena daripada kukunya satu, kemudian paruh ya, apa namanya? Paruh ya. Untuk menggigit atau untuk mengambil itu. Jadi haram. Bagaimana dengan seumpama kepiting? Kepiting kita di laut kan ada kepiting. Bagaimana kepiting? Dalam mazhab Syafi'i pun kepiting hukumnya haram. Tapi kita enak makan kepiting itu. Menurut mazhab kita haram kepiting itu. Tak boleh kita makan. Ya, fa inna Allah harama lahmal khinzir wa antum samaitumuhu khinzira. Jadi bagaimana ditanya orang Imam Malik, bagaimana tentang khinzir? Ya khinzir tetap haram. Faqala lahu innahu minal bahr. Tapi khinzir laut bagaimana? Qala inna Allah harama lahmal khinzir. Allah mengharamkan daging khinzir. Baik khinzir laut, babi laut ataupun babi darat tetap hukumnya haram. Jadi kan ada pertanyaan, Ustaz, Imam Malik mengatakan bahawa anjing itu halal. Ini ada nih pertanyaan nih. Nampaknya orang ni tidak sampai selesai membaca hadis nampaknya. Khinzir yang dihalalkan itu, anjing yang dihalalkan itu oleh dalam mazhab Maliki mana dia? Anjing laut, sebagaimana dalam riwayat ini. Tapi kalau anjing yang apa ini tetap hukumnya haram. Cuman najis tidak bernajisnya lain lagi. Memang dalam mazhabnya Imam Maliki tidak bernajis, tapi haram. Anjing yang dimaksud halal oleh Imam Malik anjing apa? Anjing laut. Gitu dia. Wahilul maitah, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai yang mana yang dia maksud? As-sama' khassah. Bangkai yang dimaksud itu adalah bangkai ikan saja, tidak yang lain. Jadi kalau seperti anjing laut atau seperti kataknya atau seperti buayanya dalam mazhab Imam Maliki walaupun itu halal, tapi kalau sudah menjadi bangkai, mati dia, tetap hukumnya haram.
Jadi maksud dari halal bangkainya cuma bangkai ikannya saja. Maka sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Dua bangkai yang dihalalkan, selain daripada ini tidak halal. Pertama, bangkai ikan, yang kedua bangkai jarat. Jarat ini belalang. Jadi belalang kalau mati dia boleh kita ambil, bawa pulang goreng boleh, tidak apa-apa. Sama dengan bangkai ikan. Jadi bangkai ikan satu, bangkai belalang satu. Itu boleh dia tidak disembelih dengan sembelihan yang bagus, atau mati dia sebelum dia disembelih, maka itu hukumnya boleh dan halal. Itu dua itu saja yang dibolehkan dalam pandangan syariat. Jadi yang dibolehkan, bangkai yang dibolehkan, bangkai ikan satu, kemudian bangkai belalang. Maksud bangkai ini yang mati dia, belum disembelih dah mati dia, atau belum belum dibunuh dah mati dia. Itu boleh untuk kita ambil daripadanya, kita ambil, kita masak dan kita makan boleh. Hadis berikutnya, qala Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah al-Ansari an Humaidah bint Abi Ubaidah ibn Farwah an khalatiha Kabsyah ibnti Ka'ab ibn Malik wa kanat tahta ibni Abi Qatadah annaha akhbarat anna Aba Qatadah dakhala 'alayha fasabaqat lahu wudu' faja'at Hirah litashraba min. Ini tentang boleh tak kita berwuduk dengan air yang sudah terjilat oleh binatang. Kita punya bak, kemudian naik kucing, dijilat oleh kucing, atau naik seumpama apa lagi, kita punya hewan di rumah apa, atau ayam, naik ayam, minum ayam dari bak kita tadi, atau naik pula kelinci, minum kelinci. Boleh tak berwuduk dengan air yang bekas daripada minuman kucing atau minuman kelinci atau minuman ayam? Boleh tak kita berwuduk atau tidak? Ini dia hadisnya. Kita kadang-kadang tak tahu kan, bak kita terbuka, bak masuk kucing, minum kucing dari bak kita tadi. Atau mungkin ya seperti umpamanya ayam juga boleh tak? Apa dia? Minum dia, dan bak ini kan kita pakai untuk berwuduk. Bagaimana, boleh tak? Begitu dia. Qala, apa kata imam, kata anna Aba Qatadah dakhala 'alaiha, bahwa Aba Qatadah kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dia dan dia hendak melaksanakan wuduk. Kemudian ketika dia berwuduk, faja'at Hirah litushriba minhu. Datanglah daripada Hirah. Hirah ini daripada kucing, datang kucing, minum kucing tadi di bak yang Aba Qatadah tadi, berwuduk di bak itu. Fa'asgha laha Abu Qatadah ilal ina. Didekatkan terus, minumlah, begitulah dia. Minum, silakan minum. Qala Kabsyah, jadi kata Kabsyah, fara'ani unzur ilai, aku heran melihat itu. Jadi orang tadi melihat itu tu agak keheranan. Kucing, kok di sampingnya Abu Qatadah berwuduk tu sampingnya ada kucing, macam mana ini? Agak heran dia. Ditanya langsung oleh Abu Qatadah, ata'jib ya ibnata akhi, anak perempuan saudaraku, terkejut engkau melihat ini? Aneh menurut engkau? Aneh ya? Begitulah bahasa kita ya. Qalat, ya, aneh, kata Kabsyah. Ini agak lain, ini agak janggal, kata Kabsyah. Qala, kata Abu Qatadah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innaha laysat binajasah, bahwa sesungguhnya daripada kucing tadi tidaklah bernajis. Innama hiya minat tawafin alaikum au tawafat, hanya saja bahwa sesungguhnya dia adalah binatang yang berkeliaran di sekitarmu. Jadi kalau binatang-binatang yang berkeliaran di sekitar kita,
selera dia atau bekas daripada mulutnya itu tidak najis. Jadi kalau menengok zahir hadis ni, kucing, kita kasih makan kucing. Kucing kan dijilatnya piring kita itu. Kalau menengok hadis ini, piring tadi tidak pun kita cuci, kita pakai langsung untuk makan kita, boleh. Ini menurut zahir hadis ini. Tapi nanti kita tengok bagaimana penjelasan ulama. Makanya hadis ni mesti kita lihat lagi bagaimana cara ulama mensyarahkan atau menjabarkan hadis. Kemudian ayam begitu juga. Kita berikan ayam dari makanan. Dia ambil makanan yang ada di piring tadi oleh ayam sampai habis. Kemudian anak kita nak makan, langsung aja jadikan piring yang tadi untuk makan anak kita. Bagaimana dengan hukum asalnya? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha laysat binajas." Tidak ada yang tidak bernajis daripada kucing tadi. Innama hiya minat tawafin alaikum aw tawafat. Hanya sesungguhnya bahwa sesungguhnya kucing itu tawafin, hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar atau di sekeliling kamu. Bagaimana pendapat para ulama mazhab tentang masalah hadis ini? Kita tengok pendapatnya Imam Hanafi. Jadi khilafiyah ulama tentang su'ral hirah. Su'ral itu bekas atau bekas minuman daripada kucing. Faqala, atau boleh su'rah ini apa namanya ini? Air liur ya. Air liur su'rah. Faqala a'immat Malik. Kita tengok pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad tahir. Menurut tiga mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, bahwa selera atau air liur daripada kucing itu hukumnya suci. Suci dia. Jadi kalau kita terkena oleh air liur kucing, umpamanya kaki kita dijilat kucing, umpamanya kita solat dijilat-jilat kaki kita oleh kucing, maka boleh, itu tidak bernajis. Menurut siapa? Mazhab kita Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan mazhabnya Imam Maliki. Tapi ingat, berbeda ya kalau kita terkena oleh bulunya. Kita sedang solat, basah kaki kita, kucing tadi kering, menempellah kucing ke kaki kita, digeseknya, tertinggal bulunya, solat kita batal. Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i, suci itu tuh selama dia menempel ke kucing. Tapi ketika sesuatu sudah berpisah dari kucing dan kucingnya masih dalam keadaan hidup, maka hukumnya najis. Jadi bulu tadi terpisah daripada kucing tadi, maka bulu tadi najis. Maka sebelum kita salat, tengok dulu sajadah kita, tengok dulu pakaian kita. Jangan sampai ada bulu kucing yang menempel. Termasuklah ke kaki kita tadi. Kaki sedang basah, menempel kucing ke kaki kita, tertinggal bulunya nampak oleh kita, salat kita batal. Bersihkan atau buangkan dulu bulunya, baru kita mengulang salat lagi. Tapi kalau air liur, tidak. Su'ral hirah, air liur kucing, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, itu hukumnya suci. Bagaimana menurut Imam Abi Hanifah? Wa qala al-Imamul A'zam Abi Hanifah bin Nu'man, menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man, makruh bi karahat at-tahrim atau tanzih. Makruh dengan makruh tahrim atau tanzih, dalam arti kata hukumnya haram, ya, haram atau yang disebut dengan najis menurut Imam Abi Hanifah. Jadi menurut Imam Abi Hanifah, air liur daripada kucing najis. Jadi kalau kita terkena, berarti batal daripada solat kita. Jadi mesti harus kita bersihkan. Tapi alasannya Imam Abi Hanifah ini cukup kuat juga. Ada dalil hadis Nabi SAW. Nabi berkata, apa kata Rasulullah SAW? Fi'a al-amru bi ghathlil ina bi wulughil hirrah. Nabi menganjurkan seseorang untuk mencuci bejana, piring atau gelas yang dijilat oleh kucing. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Abi Hurairah, riwayat Abi Hurairah daripada Imam At-Tirmizi. Apa katanya? Wa idza walagat, dan apabila wulighatil hirrah, dan apabila dijilat atau terkena sesuatu oleh jilatan kucing, ghasalatin marrah, maka hendaklah dibasuh dengan satu kali. Jadi piring kita tadi ketika dimakan oleh kucing, baru kita ingin
kita ingin memakainya kembali piring tadi, maka hendaklah kita cuci piring kita ini. Itu dia. Jangan tak dicuci. Cuci dia, tetap dicuci. Ada anjuran Rasulullah. Berarti dalil ini Imam Abi Hanifah mengatakan bahawa air liur kucing pun hukumnya najis. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i tidak. Menurut mazhab kita Syafi'i tidak najis, iaitu suci sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghsilul ina, dicucilah bejana, piring, kemudian kuali, kemudian gelas, iza walagha fihil qalb, apabila dia dijilat oleh anjing. Bagaimana? Itu kan disamakkan, faham kita. Bagaimana kalau yang dijilat itu oleh yang menjilat itu kucing? Ghassalal marrah, maka dibasuh satu kali. Jadi kalau yang menjilat kucing basuh, jadi jangan langsung kita pakai. Karena itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir kucing ini kan semuanya juga yang dia makan. Kadang tikus, kadang cicak, itu yang dia makan. Jadi bagaimana dengan dia memakan itu? Maka dikhawatirkan mulutnya tadi bernajis, maka Nabi menganjurkan tetap untuk dibasuh. Imam At-Tahawi daripada Abdullah bin Umar annahu kana la yatawadda bi fadlil kalbi wal hir. Menurut Imam At-Tahawi, hadis daripada Abdullah bin Umar, justru tak boleh kita berwuduk dengan air yang sudah dijilat oleh anjing dan kucing. Jadi kalau ada anjing yang menjilat atau kucing, menurut hadis Ibnu Umar tidak boleh. Tapi menurut hadis yang pertama tadi boleh. Menurut mazhab kita Syafi'i boleh, tapi tidak pada anjing. La yatawadda min su'ril himar. Bagaimana hewan selain daripada kucing? Selain daripada kucing bagaimana pula dia? Maka la yatawaddau, tak boleh berwuduk dengan hewan yang selain daripada kucing. Maksudnya selain daripada kucing yang meminum atau yang mengambil air daripada bak tadi. Seumpama apa? Seperti himar, keledai, kal, atau anjing. Maka tetap tidak dibolehkan kita berwuduk daripadanya. Dipertegas perkataan Imam Hanafi tadi, tetap hukumnya najis tadi dengan bifadlin hirah, dengan air yang sudah diambil atau yang sudah dijilat oleh hirah oleh kucing, maka itu hukumnya najis. Jadi kesimpulannya, bolehkah kita berwuduk dengan air yang dijilat oleh kucing? Boleh. Menurut siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Tidak boleh menurut siapa? Menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Satu. Kedua, bolehkah kita berwuduk dengan sesuatu yang dijilat selain daripada kucing, seperti himar, keledai, atau kal, anjing, atau daripada hewan yang lain? Maka hukumnya tidak, dan itu dianggap najis sebagaimana hadis Ibnu Umar. Jadi yang boleh itu cuman satu saja. Siapa? Kucing. Jilatan daripada kucing itu baru dibolehkan. Fala yajuzul wudu' bis-surah ittifaqu bainana wa bainahum illa anna ashabal furu' al-malikiyah qad yadu bi syarti ay yughayyiril ma'. Tapi mazhab kita Syafi'i tetap memperketat masalah kalau itu tidak tidak berubah tiga sifat air, warna, rasa dan baun. Tapi walaupun yang menjilat itu kucing, tapi sudah berubah tiga daripada sifat air, warna berubah, rasa berubah, baun berubah, maka tetap hukumnya haram atau dihukum dengan hukum najis. Begitu dia. Tapi menurut Imam Zahiri, Daud Zahiri lagi, nak ada air itu bernajis kata dia. Walaupun yang memasukkannya itu kucing, walaupun yang memasukkan tangannya, tetap tidak berubah dia. Hadza wabillahi at-taufik. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Mas Kur. Iya. Menurut Syafi'i haram, tak boleh. Kita hobi minum makan itu. Iya.
Iya. Tawar itu keharaman itu terkait dengan dua alamnya. Iya. Jadi kata itu kan yang bisa itu dua alam. Iya. Kepiting itu kalau dia ada kepiting yang di sungai itu kan di bawah dia lubang itu di air, tapi dia Bisa keluar. Jadi bukan karena kepitingnya, tapi karena di dua alam yang kepiting yang setahu yang kita ketahui dahulu. Jadi ini bagaimana sebenarnya apakah terkait dengan dua alam tadi atau memang jenisnya kepiting atau apa apa dia tawar atau dia laut atau alam. Baik, makasih. Nampaknya jenisnya nampaknya. Tidak menengok kepada ilat atau asbabnya. Tapi memang menengok kepada jenisnya gitu. Jenisnya apa jenisnya? Jenisnya ya difda kata dah gitunya. Cuma mungkin ada lagi di beberapa kitab-kitab yang lain yang menjelaskan ilat atau alasannya kenapa gitu. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih kita lihat dia jenisnya saja yang dia tampilkan. Yang dimasukkan oleh ulama-ulama fikih, yang dimasukkan oleh ulama-ulama hadis itu jenis daripada hewannya saja. Tapi mungkin ada ilatnya menurut ulama-ulama yang lain. Mungkin seperti dalam kamus Idris Marbawi ada itu. Dan ada alasannya kenapa ini haram, ada alasannya kenapa ini haram, ada alasannya. Tapi yang dalam kitab-kitab hadis, yang dalam kitab-kitab fikih itu tidak disebutkan alasan, cuman yang disebutkan adalah jenis daripada hewannya saja. Jadi kepiting tadi itu lebih kepada jenisnya. Apakah penyebabnya karena hidup di dua alam? Ya kita lihat lagi penjelasan daripada ulama. Kalau memang itu alasannya, berarti harus kita cari lagi hewan-hewan yang hidup di dua alam, berarti hukumnya haram. Begitu dia. Jadi ilatnya tadi tak tahu juga kita apa alasannya begitu. Nanti apa saat dibaca buku penelitian dari Jepang kan? Kepiting itu kemana-mana dibawa air di cangkang gitu. Tetap dia hidup dalam di air. Iya. Di kemana-mana cangkang ada air. Dibolehkan. Oh gitu. Jadi kemana-mana bawa air ya. Sama je ada guru hamba namanya Syekh Saltut. Oh, beliau Syafi'i Saghir. Ulama-ulama Mesir memberi nama beliau Syafi'i Saghir. Memang kalau orang bertanya fatwa hukum yang keluar perkataan Imam Syafi'i saja. Tidak ada perkataan Imam Abi Hanifah, tak ada perkataan Imam Maliki dan pokok orang bertanya hukum, pop Syafi'i, pop menguasai beliau. Fikih Syafi'i itu menguasai beliau. Beliau namanya Syekh Said Saltut. Boleh tengok nanti di YouTube. Itu tuh beliau kalau mengaji macam ini air ni terletak ni mesti 5 aqua. Habis nanti isi lagi, habis lagi isi lagi. Jadi kata beliau, ma'alaish ana insan kasama katanya. Mahayud bidunil ma' katanya. Jadi kata beliau, maaf katanya, saya ni manusia seperti ikan katanya, tak hidup kalau tak ada air katanya. Itu dia. Jadi memang kemana-mana bawa air beliau. Syekh Saltut. Jadi apakah seperti itu pula yang dimaksud dengan yang kita tadi ya? Enggak, bukan membatalkan wudu, salat. Kucing mengulang salat. Selagi kita bahawa selagi kita meyakini tidak menempel ke tubuh kita, tidak apa-apa. Seperti contoh, ada tai ayam di sajadah kita rupanya, tapi di bawahnya. Setelah kita selesai salat, kita gulung sajadah kita, baru kita sadar, ada tai ayam rupanya. Tapi kita tidak menyentuhnya, tidak membaunkannya dan tidak setentang dia, maka tidak perlu kita untuk mengiadah atau mengulang solat. Dalam kata solat dihitung sah. Tapi kalau kita tahu dan memang menempel ke jidat kita, umpamanya nempel dia ke jidat kita, maka mesti harus iadah solat kita. Memang harus kita ulang daripada solat kita. Itu mazhab Syafi'i. Dalam I'anatul Talibin jelas tu, bahawa sesuatu yang ada pada kucing itu suci disebabkan karena menempel dengan kucing. Tapi ketika berpisah dia daripada kucing tadi, maka itu hukumnya najis. Jadi mana contohnya ya seperti daripada bulu kucing, seperti kuku kucing. Jangankan itu, dalam kitab Ghayatul Bayan syarah Ibnu Ruslan, Zubat Ibnu Ruslan
untuk orang yang hidup saja, apabila berpisah daripada tubuhnya maka menjadi bangkai. Kita umpamanya, kita atau isteri kita, dia sisir rambutnya rontok rambutnya, menempel ke baju kita, ada di baju kita. Ketika kita solat, nampak rambut kita, tengok rambut pendek, rambut ni panjang rupanya. Ulama dalam mazhab Syafi'i khilafiyah ada yang mengatakan itu pun termasuk membawa bangkai kita salat. Dalam mazhab Syafi'i, karena sudah terpisah dia daripada isteri kita. Makanya rambut itu kalau bisa kumpulkan, baginda Nabi, rambut dikumpulkan. Kalaupun tidak, dibuang jauh-jauh daripada kita. Itu kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan, itu yang disyarah oleh Imam Syihabuddin Hamzah Ramli. Apalagi dengan kucing, apalagi dengan yang lainnya, gitu dia. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan daripada salat, boleh saja, karena itu adalah rambut daripada perempuan atau rambut daripada orang yang mulia. Tapi kan ada khilaf. Saya menampilkan khilafnya tadi, perbedaan pendapat ulama tadi yang saya sampaikan. Ada ulama berpendapat itu pun termasuk membatalkan salat. Jadi pakaian kita tengok dulu. Kadang orang rumah kan kadang seperti selendang kita kan, hanya nak menyapu juga, pakai juga selendang gitu ketika menyapu, tersangkut di di rambut dia dan sebagainya. Begitu dia. Silakan. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Suami istri, kan dia mau sholat, namanya pengantin baru, Ustaz. Persentuhan, Ustaz. Ini Ustaz, apa perlu sholat atau perlu baru atau mandi, gimana, Ustaz? Iyalah, dia inzal, kalau inzal sampai keluar mani, dia wajib mandi dia. Tapi kalau sekedar yang keluar tu umpamanya mazi atau wadi umpamanya, dia wajib membasuhnya, karena itu najis. Wuduk batal. Wuduk tetap batal, dan dia berwuduklah dia dengan wuduk kembali lagi. Jadi wuduk batal, dia cuci, dia basuh, dia. Tapi kalau yang keluar tu mani, inzal dia mani dia yang keluar itu, maka dia wajib mandi. Dia beda antara mani dan mazi, beda dia. Kalau mazi ini dia keluar saja dia, meleleh saja dia, dan tidak talazut, tidak begitu nikmat lah. Tapi kalau mani, ciri-ciri mani pertama, dia keluar dalam keadaan latam, melompat-lompat, itu mani tu. Kalau meleleh aja nak mani, tapi kalau melompat-lompat dia keluar mani. Ciri mani yang kedua, dia keluar dalam keadaan talazut, lezat. Itu cirinya. Tapi kalau ketika dia bersentuhan istrinya, memegang istrinya saja, kemudian mazi dia, tidak melompat-lompat dan tidak nikmat, cuma sekadar keluar saja cairan, maka hukumnya najis dan wuduknya batal. Jadi terpaksa dia istinja, dia cuci kain yang terkena tadi, kemudian dia berwuduk, tidak perlu mandi. Itu dia. Jadi ada mani, ada mazi, ada wadi. Itu dia. Kalau mazi, ya ketika dirangsang tu keluar tu mazi. Wadi ketika kelelahan kadang, kecapek, keluar juga keputihan tu namanya wadi. Jadi mani, mazi, wadi. Kalau mani itu ya jelas dia nikmat keluarnya, kemudian dia ciri-cirinya dia melompat-lompat. Begitu. Saya membahasakan bahasa ulama loh, bukan bahasa saya. Jangan memandai Ustaz Kemah katanya, bukan. Itu bahasa di fikih itu, ciri-ciri mani itu dia. Keluarnya melompat-lompat, kemudian dia keluarnya tu nikmat. Itu dia, itu namanya mani. Begitu. Baik, selesai pengajian kita. Terakhir, silakan. Nanti sejuk lagi sarapan kita nanti. Ya. Ya, makruh hukumnya. Berwuduk kita setelah berwuduk ketika tidak memakai busana, atau yang bahasa orang kita ya arian, dalam keadaan telanjang, ulama menghukum hukum wuduknya sah, tapi makruh. Makruh dalam arti kata dia tidak mendapatkan pahala daripada pahala wuduknya. Jadi wuduk itu kan banyak pahala kan? Ketika kita berwuduk, Allah ampuni daripada dosa kita. Ketika kita berwuduk basuh wajah, Allah ampuni dosa wajah.
Ketika mencuci tangan, diampuni dosa daripada dosa tangan. Tapi karena kita melakukan wuduk dengan cara yang makruh, wuduk kita tetap sah. Tapi fadilah-fadilah tadi tidak kita peroleh. Jadi dalam arti kata agak rugi juga kita rasanya. Jadi itulah lebih eloklah kita setidaknya ada satu helai benanglah dipakaian, itu bahasa hadis, mungkin dengan kain basahannya kah, mungkin dengan handuknya kah, atau mungkin dengan celana dalamnya kah. Ya, pokoknya adalah kita setidaknya memakai satu helai yang ada di pakaian kita ketika kita berwudu. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila topik daya. Assalamualaikum.